Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Menandingi Allah dalam apa yang Allah ciptakan. Membuat rupaka dan gambar-gambar itu bisa berarti menandingi Allah Subhanahu wa taala yang membuat rupa dan bentuk-bentuk itu. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala, Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dia Allah pencipta. Ya. Al-Khaliq pencipta. Al-Bari', Bari' juga pencipta. Musawwir juga pencipta, tapi dari tiga nama ini masing-masing memiliki keistimewaannya. Dikatakan Allah Al-Musawwir berarti Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala bentuk-bentuk dari ciptaannya itu. Bentuk-bentuk mereka itu Allah Subhanahu wa taala yang musawwir, yang menetapkan bentuk-bentuknya. Nah, orang-orang yang menggambar disebut juga musawwir karena mereka membuat bentuk-bentuk dari batasan-batasan jasad dan seterusnya apa yang mereka gambarkan. Maka di sini terdapat perbuatan diri dengan menggambar tersebut menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi ini maka dia bisa masuk dalam tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Allah sebagai musawwir. Ya. Dan juga bisa menyerempet kepada tauhid rububiyah. Sebagaimana Allah sebagai pencipta yang hakiki. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah. Menggambar ini memiliki korelasi dengan tauhid sehingga dibahas dalam bab tentang iman, tentang tauhid. Mengesahkan Allah sebabnya yang pertama karena dia pintu yang dapat membawa kepada kesyirikan. Yang kedua, syirik masuknya ini dalam ibadah. Yang kedua, dia adalah bagian lancangan kepada Allah dalam keesaannya dari asma wa sifat atau rububiyah. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dua ini saya kira sudah cukup sehingga pembahasan ini dibahas dalam masalah tauhid. Dibahas dalam masalah tauhid. Yang menunjukkan bagi kita sekalian permasalahan ini juga penting dalam rangka penjagaan diri untuk mengesahkan Allah dengan baik. Mari kita perhatikan. Berkata penulis rahimahullah maja'a fil musawwirin. Keterangan yang datang tentang para perupa makhluk hidup itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu menjelaskan bahwasannya membuat rupa makhluk hidup terbagi menjadi beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ada orang-orang yang membuat rupa dari makhluk hidup yang memiliki bayangan. Membuat rupa yang hasilnya membuat suatu bayangan. Ini seperti bikin patung. Yang membuat patung itu kan hasilnya nanti punya bayangan. Yang memahat kayu hasilnya punya bayangan. Ya. Yang seperti ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, siapa yang membuat rupakan dari patung atau batu, menirukan atau menggambarkan
makhluk hidup, maka ini ijma para ulama, kata Syekh Shalih Utsaimin, bahwasanya ini hukumnya haram. Ini adalah hukumnya haram. Ya. Kalau ada yang mengatakan, bukankah dalam hadis maksud daripada atau sebab diharamkan menggambar itu diantaranya adalah sikap menandingi Allah dalam ciptaannya. Bagaimana kalau ada orang yang membuat rupaka ini, gambar-gambar ini, patung-patung itu, nggak ada maksud untuk menandingi Allah, hanya sebagai keindahan, seni dan seterusnya. Ya. Apakah ini masih juga masuk ke dalam perbuatan haram? Maka jawabnya iya, sama saja. Karena jikapun seorang tidak bermaksud menandingi Allah dengan membuat patung-patung dan pahatan makhluk hidup itu, ya, akan tetapi apa yang dia lakukan merupakan suatu bentuk perbuatan yang menunjukkan hal tersebut, walaupun dia nggak ada niat itu. Karena perbuatannya itu sendiri sudah menunjukkan sikap al-mudaha, yaitu sikap menandingi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jikapun dia tidak bermaksud untuk hal tersebut, maka tetap haram. Sebagai contoh misalnya, ada orang memakai pakaian yang menjadi kekhususan pakaian orang kafir. Kita dilarang menyerupai mereka. Pakai baju atau pakai peci khusus milik orang Yahudi, sehingga pemakainya langsung pasti dianggap, oh ini agamanya Yahudi. Saya pakai itu, gak ada maksud menyerupai Yahudi. Apakah dibolehkan dengan sebab saya gak bermaksud dengan memakai pakaian khusus mereka tersebut? Tetap gak boleh, haram. Walaupun gak ada maksud menyerupai Yahudi. Karena perbuatan itu sendiri adalah berupa penyembaan. Walaupun gak ada niat. Kalau ada niat menandingi Allah dalam apa yang dia buat dari gambar, kalau ada niat benar-benar memiripkan diri, menyerupakan diri dengan Yahud, lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Ya. Kemudian kita katakan juga bahwasanya ternyata larangan, ya, larangan atau sebab terlarangnya membuat rupaka ini bukan hanya karena di dalamnya terdapat perbuatan lancang kepada Allah, menandingi ciptaannya, tapi di antara sebab larangan juga karena itu pintu yang membawa pada kesyirikan. Gambar-gambar ini memiliki daya tarik yang membuat seorang memutuskan, mengagungkan dan seterusnya. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, di dalamnya juga terdapat penyumpahan kepada orang-orang kafirin yang memiliki kebiasaan dalam beragama membuat rupaka-rupaka dan gambar-gambar itu. Sehingga kalau dia selamat, saya nggak ada maksud tujuan menandingi Allah, dia nggak selamat untuk yang kedua dan ketiga, sehingga hukumnya tetap haram walaupun nggak ada maksud. Ini bentuk yang pertama dari gambar itu, gambar yang hasilnya memiliki bayangan dengan pahatan atau buatan patung-patung dari semen atau yang semisalnya. Yang kedua, ada gambar-gambar, ya, yang dibuat akan tetapi tidak memiliki bayangan. Tidak ada bayangan khususnya dari gambar tersebut, seperti pelukis-pelukis.
ya, pelukis-pelukis. Nah, ini pun tetap masuk ke dalam apa yang diharamkan. Dia melukiskan makhluk hidup, ya, ini tetap haram, walaupun hasilnya itu bukan sesuatu yang memiliki gambar atau bentuk, ya. Karena apa yang dia lakukan dari melukis makhluk hidup itu hakikatnya taswir. Itu tidak keluar dari penamaan surah gambar. Walaupun hasilnya tidak menjadi patung atau karya pahatan, maka dia tetap masuk ke dalam bagian surah yang dia gambarkan dengan tangannya itu, dan itu haram. Menggambar makhluk hidup seperti itu. Yang ketiga, gambar makhluk hidup yang didapatkan dari rekaman cahaya. Rekaman cahaya. Seperti kamera pada zaman kita. Video itu kan rekaman cahaya. Dalam hal ini berselisih para ulama. Terutama ulama mutaakhirin yang alat-alat ini kan baru datang kemudian. Sebagian mereka mengatakan itu masih sama bagian taswir. Memfoto, kemudian ada hasil di gambar, sama saja. Taswir itu nggak boleh. Ya, itu masuk dalam pengumuman larangan untuk membuat gambar, karena hakikatnya itu gambar. Pendapat ulama yang kedua mengatakan itu bukan gambar. Itu posisinya seperti cermin atau air yang memantulkan cahaya yang ada di depannya. Ya. Jadi itu bukan gambar. Maka membuat foto, merekam video itu tidak masuk dalam yang diharamkan dari gambar-gambar itu. Karena nggak ada buatan tangan di sana, nggak ada karya tangan di sana. Itu adalah seperti cermin atau air yang memantulkan dan merekam cahaya yang ada di depannya. Dan ini tampak pendapat yang kuat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala, ini masalah membuat gambar. Masalah berikutnya yaitu memanfaatkan gambar. Memanfaatkan gambar. Maka harus dibedakan antara membuat dengan memanfaatkan. Ya. Untuk membuat tadi gambar makhluk hidup ada empat. Ada tiga keadaan. Yang kemudian dari yang ketiga terbagi menjadi dua. Pendapat ulama. Yang kedua, ada pun gambar-gambar yang tidak memiliki nyawa. Menggambar yang tidak memiliki nyawa. Maka ini pun berselisih para ulama. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Atau dibagi dulu. Yang nggak bernyawa itu ada dua. Yang nggak bernyawa ada dua. Yang nggak bernyawa tapi tumbuh. Yang pertama, yang kedua nggak bernyawa tapi nggak tumbuh. Yang nggak tumbuh nggak ada masalah. Kita gambar masjid, nggak tumbuh masjid. Yang masalah kalau yang digambar adalah biji. Biji bakal tumbuh. Kenapa ada para ulama yang mempermasalahkan gambar biji ini seperti Imam Mujahid? Karena hadis Nabi SAW yang nanti akan kita bawakan. Walaupun Allah Ta'ala kebanyakan para ulama gambar yang nggak bernyawa itu nggak ada masalah, walaupun itu sifatnya tumbuh. Sebagai pengecualian dari bolehan menggambar seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada seorang pelukis yang menjadi pekerjaan maisahnya di sana, maka ya sudah. Kalau gitu, kalau mau gambar juga buat pekerjaan, gambarnya gunung, pohon dan seterusnya. Ya. Walaupun sebagai orang mengatakan yang nggak bernyawa yang sifatnya tumbuh tetap nggak boleh berdasarkan hadis yang nanti akan kita lewati. Nah, hadirin dan dimuliakan Allah, ini menggambar. Kemudian bagaimana hukum memanfaatkan gambar atau sesuatu yang dibuat
Kalau suatu perbuatan terlarang, maka hukum asalnya memanfaatkannya terlarang juga. Ketika patung makhluk hidup dilarang untuk dibuat, membuat lukisan makhluk hidup terlarang, maka memanfaatkannya juga terlarang. Akan tetapi terdapat keterangan pengecualian untuk pemanfaatan. Dibolehkan oleh syariat ini terkait apa yang menjadi kebutuhan anak-anak dalam permainan mereka. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang pernah memiliki boneka berbentuk kuda, memiliki sayap. Sehingga ini menjadi alasan sebagai ulama untuk anak-anak boleh memanfaatkan gambar-gambar tersebut, gambar yang menjadi permainan mereka. Ya. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan enggak boleh. Adapun Aisyah, kuda-kudaannya tersebut bentuknya enggak sempurna, sehingga tak bisa dikatakan makhluk hidup. Walaupun enggak sedikit para ulama mengatakan ini pengecualian tapi untuk anak-anak. Istimewanya kalau memang bentuknya itu dikurangi, sehingga tidak dikatakan sebagai makhluk hidup, seperti kepalanya yang enggak ada atau mukanya yang dihilangin. Tapi peruntukan dan penggunaannya buat anak-anak. Ya. Ini ada pengecualian dari syariat. Nah, untuk pengecualian juga para ulama menjelaskan, yaitu gambar-gambar yang diperuntukkan untuk kemaslahatan yang berarti dan jelas. Menggambar sketsa orang yang menjadi korban pembunuhan. Di apa wajahnya apa? Coba gambarannya kayak gimana? Terus digambarkan sketsanya. Seperti ini untuk dicari pelakunya. Nah, ini dia gambar juga dari apa yang diterangkan oleh si korban. Tapi ini untuk kebutuhan. Ya, tapi ini untuk kebutuhan. Nah, kalau untuk kebutuhan yang berarti seperti ini, gak ada masalah. Ya. Bahkan para ulama yang mengatakan foto-foto ini juga adalah haram. Maka kalau itu kebutuhan kartu identitas, paspor, maka ini gak ada masalah. Ya. Selain untuk kebutuhan yang demikian, maka seorang seharusnya mempersempit pintu gambar-gambar itu. Karena terdapat keterangan dari Nabi SAW memanfaatkan gambar itu dari makhluk yang bernyawa, itu dapat menjauhkan seorang rumahnya dari rahmat Allah. Gambar-gambar ditaruh di rumah, dipajang, ya. Kemudian apalagi yang digambar adalah gurunya, dan sebagian orang yang menyadarkan diri pada Islam ada yang beragama dengan gambar-gambar guru-guru mereka yang dipajang di tempat dagang, yang dipajang di rumah, dengan keyakinan ibadah. Dengan adanya gambar-gambar guru tersebut lebih bisa membuat kita khusyuk, karena kita merasa diperhatikan oleh guru-guru itu. Sampai-sampai ada yang meyakini guru-guru itu, gambar-gambar itu merepresentasikan keberadaan guru tersebut, walaupun hanya sekedar gambar. Maka ini jelas bisa menyalakan kesyirikan kalau demikian. Maka untuk hal yang seperti ini, seorang meletakkan di rumah untuk kenangan dan seterusnya, itu ada kebutuhan. Karena terdapat keterangan dari Nabi SAW larangan untuk meletakkan gambar makhluk hidup di dalam rumah yang itu menjadikan malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Yang menunjukkan kepada kita sekalian penggunaan gambar itu seperti itu, walaupun bukan kita yang menggambarnya, ditutup juga
berkaitan dengan produksi gambar, ada berkaitan dengan pemanfaatan gambar. Memang ada bagian yang dimanfaatkan, tapi memanfaatkannya juga kalau tanpa kebutuhan yang berarti dan dibenarkan jalannya oleh syariat haram. Apalagi pemanfaatannya membuka pintu kepada kesyirikan. Ya, membuka pintu kepada kesyirikan, maka ini jelas adalah perbuatan yang haram yang tidak boleh untuk dilakukan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, kurang lebihnya, ya, batasan dan bagian pembahasan permasalahan tentang gambar ini. Mari kita perhatikan firman Allah dan hadis Nabi SAW, ya, yang menjelaskan tentang masalah ini yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nampak ini adalah hadis qudsi. Berkata penulis rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Ya, apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dhahaba bil khulq, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim dari mereka yang mencipta seperti apa yang Aku ciptakan? Dan kalimat "wa man adlam", siapa yang lebih zalim, ini menunjukkan celaan kepada perbuatan itu. Ya, ini seperti apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-An'am. Misalnya kalimat seperti ini, Allah berfirman, "Wa man adlam mimman mana'a masajidallah." Siapa yang lebih zalim dari orang yang menghalangi orang-orang dari masjid Allah. Allah berfirman, "Wa man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadiban." Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kata adlam menunjukkan tafdil, menunjukkan adanya tingkatan. Siapa yang lebih zalim? Siapa yang lebih zalim? Dari keterangan ini, mana yang lebih zalim? Orang yang menciptakan seperti apa yang Allah ciptakan? Orang yang menghalangi manusia dari memakmurkan masjid Allah? Atau orang yang berdusta atas nama Allah? Dan semuanya dikatakan gak ada yang lebih zalim pada Allah dari yang demikian. Allah mengatakan ayat-ayat ini tidak saling bertentangan. Semuanya adalah orang-orang yang paling zalim di babnya masing-masing. Di bab menghalangi manusia dari petunjuk, dari hidayah, dari ibadah, gak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalangi manusia untuk memakmurkan masjid Allah. Di bab masalah syariat, pensyariatan yang merupakan hak Allah untuk menetapkannya, maka nggak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berkata sesuatu ini dan itu mengatasnamakan Allah, padahal Allah tidak mengatakannya. Pada bab penciptaan sesuatu, nggak ada yang lebih zalim dari orang yang membuat rupaka dari bentuk-bentuk seperti apa yang menjadi ciptaan Allah. Jadi masing-masing ada babnya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan kata Allah di sini, siapa yang lebih zalim? Atau nggak ada yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti apa yang Aku ciptakan dari rupaka dan gambar-gambar yang dia buat. Auliyah tunggu habban, atau dia menciptakan habban. Ya, habban itu Faliyah tunggu dabratan. Maka coba, kalau memang dia hebat,
Silahkan coba dia ciptakan darah. Apa yang dimaksud dengan darah? Darah ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Darah adalah haiwan yang paling terkecil. Sebagian orang menerjemahkan darah di sini, ya. Darah di sini maksudnya adalah an-naml as-sighar. Kayak semut kecil atau bagian yang paling kecil dari haiwan itu darah. Ini darah, ya. Nah, kata Allah, "Falyakhluqu darah." Coba dia ciptakan darah ini. Jadi haiwan yang paling terkecil yang hidup, yang punya nyawa. Bisa nggak dia? Yang menunjukkan ancaman dari Allah. Kalau memang dia membuat rupa-rupa, merupa, melukis makhluk hidup, coba tuh ciptain darah. Auliyakhluqu habbatan. Atau coba dia ciptain habbah. Habbah itu adalah biji secara umum. Nah ini yang jadi dalil sebagian para ulama untuk yang nggak bernyawa. Kalau yang sifatnya tumbuh seperti biji tetap haram berdasarkan hadis ini. Auliyakhluqu habbah, auliyakhluqu syairah, atau dia coba bikin biji gandum. Biji juga. Tapi kan dia tumbuh. Makanya sebagian ulama seperti Imam Mujahid mengatakan nggak boleh juga membuat itu. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan untuk yang tidak memiliki ruh pengecualian. Ya. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Hadis ini jelas teguran keras dari Allah mencela mereka-mereka yang membuat rupa-rupa, gambar-gambar dari makhluk yang menjadi ciptaan Allah, khususnya yang bernyawa. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah. An Aisyah radhiyallahu taala anha, An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW qala, kata Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda begini, asyaddun nas adaban yaumil qiyamati alladhi yudhari'una bi khalqillah. Yang paling berat azabnya, manusia yang paling berat azabnya nanti di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang akan mendapatkan azab yang paling berat di antaranya adalah yang dahulu di dunianya menandingi apa yang Allah ciptakan dari makhluk hidup dengan dia buat rupakan dan lukisannya. Ini menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar karena diancam azab di yaumul qiyamah. Oleh sebab itu ini bukan perkara sepele, hadirin yang dimuliakan Allah. Sebagian orang dan di zaman kita keberagamaan itu dijadikan sesuatu yang ditunjukkan, ditampakkan dan dibuat konsumsi kepada masyarakat. Jangan terlalu fanatik, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu keras. Ya, sekarang ini agama dibentuk dan dibuat frame untuk dikonsumsi demikian kepada masyarakat. Dan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita harus benar-benar membentengi diri dari syubhat ini. Karena agama tidak ada yang boleh kita sepelekan. Urusannya neraka, ada surga, murka Allah, itu bukan hal yang sepele. Walaupun dianggap sebagian orang udah nggak usah keras, gambar-gambar itu apa sih?
Tunjukkan buktinya kalau memang kalian benar. Ini hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ini urusan surga, urusan neraka, azab. Gimana seorang muslim menganggap ini adalah hal yang sepele dan ringan? Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kata Nabi asyadun nas adzab yaumil qiyamah. Yang diantara yang paling berat adabnya nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya berkata penulis rahimahullah wala umma Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Juga apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kali ini riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar. Setiap penggambar dan perupa-perupa itu tempatnya di neraka. Penggambar dan perupa itu tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Ini ancaman berat. Nabi sampai menjelaskan tempat mereka di neraka. Tentunya kalau mereka tidak bertobat dari apa yang mereka lakukan. Ya, kalau mereka tidak bertobat dari apa yang mereka lakukan, mereka terancam. Berarti dengan perbuatan mereka menyediakan tempat buat mereka di neraka. Yuja'allahu li kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzab biha fi jahannam. Mereka disediakan tempat di neraka, dan gambar-gambar yang dulu mereka gambar Allah jadikan hidup, berikan ruh yang akan menyiksa mereka di neraka. Mereka dulu gambar apa? Gambar manusia. Nanti yang mereka gambar Allah kasih ruh, menyiksa mereka, penciptanya itu. Yang buat rupa-rupanya itu. Mereka gambar apa? Singa, macan. Nanti dikasih ruh sama Allah yang akan menyiksa dan menyakiti mereka di neraka jahanam. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, juga kembali ancaman bagi para pembuat gambar-gambar itu, baik yang memiliki bayangan atau tidak, dari penggambar makhluk bernyawa. Walau ma'anu madfu'an, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, menyadarkannya kepada Rasulullah di antara bentuk adabnya seperti ini. Kata Nabi, man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfuqa fiha ruh wa laysa binafiqin. Siapa yang menggambar makhluk hidup di dunia, dia akan dibebani untuk memberi nyawa makhluk hidup yang dia dulu gambar dan buat dan lukis itu. Wa laysa binafiqin, dan dia sama sekali tidak akan bisa untuk memberinya nyawa. Dan ini akan menjadi satu siksaan tersendiri baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini antara bentuk lain dari siksaan dan azab yang diterima bagi para perupa dan membuat gambar-gambar itu. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Hayyas, dia berkata, qala li Aliun. Ali berkata kepadaku, kata Abi Hayyas, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW. Maukah kamu aku kasih tugas misi? Ali ketika itu sebagai pemimpin negara. Maukah kamu aku kasih tugas misi pemimpin negara? Bentuk negara yang punya wewenang melakukan pengingkaran yang sifatnya penghancuran. Dan mereka memiliki beban tersendiri dari Rabbul Alamin dalam masalah ini, dan bukan kita sebagai rakyat. Adapun kalau kemungkaran di bawah kekuasaan kita seperti di rumah, maka tidak ada masalah. Tapi untuk patung-patung dan gambar-gambar yang di tempat-tempat umum, ini tugasnya pemerintah dan orang-orang yang memiliki wewenang untuk itu. Kata Ali, maukah kamu putus suatu misi seperti yang dulu Rasulullah berikan kepada aku? Apa kata Ali? Rasulullah pernah mengutusku agar ada suratan ila pemasaha. Jangan biarkan ada gambar-gambar patung-patung kecuali hancurin. Wala qabran musyrifan ila sawaita. Jangan biarkan ada kuburan
yang ditinggikan kecuali rata ini. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT menunjukkan kita sekalian mengapa Nabi SAW sampai memberikan misi seperti itu pada Ali. Karena memang meninggikan kubur, membuat gambar-gambar dan patung-patung itu suatu yang membahayakan, terutama bagi ibadah keyakinan manusia. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas nanti ba'dal adzan. Kalau ada yang ingin bertanyakan silakan kita adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik, hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai menunggu kita salat Isya. Insyaallah ada yang bertanya silakan. Bagaimana dengan pakaian toga saja? Iya, Pakaian toga. pakaian Toga ya, mahasiswa pas menulis. pakaian mahasiswa. Toga. Toga. Menyerupai Yahudi. Menyerupai siapa ya? Yahudi. Yahudi. Pernah mendengar ya? Saya nggak tahu ya. Emang Yahudi pakai gitu? Ada pernah dengar di kajian itu. Oh gitu. Ada di Iya. Sarah Akidah Salam. Hah? Sarah Akidah Salam. Oh gitu. Pakaian itu. Pakaian toga. Pakaian toga di syara tidak salah. Ashabul hadis. Itu lagi. Pernah kasih? Saya mau kasih kan? Ya boleh. Syara tidak salah ashabul hadis itu ada disebutkan itu pakaian toga. Ya. Ya, coba kita lihat. Saya belum tahu kalau itu menjadi kekhususan pakaian Yahudi. Ya. Saya nggak tahu. Karena nampak hal tersebut sudah menjadi pakaian umum manusia tanpa terkecuali, tidak menunjukkan ini agama tertentu, tapi sebagai pakaian penghargaan orang yang lulus di suatu tingkatan dalam pendidikan. Dan kita lihat para ulama ya di Yordan, di Saudi itu diantara apa namanya ya lulusan itu apa namanya Toga. bukan toga lulusan wisuda pakai gitu Pakai toga. iya siapa namanya banyak menjadi pakaian universal untuk tingkatan untuk pakaian orang yang lulus dari satu tingkatan pendidikan. Saya nggak tahu kalau itu menjadi pakaian yang mungkin, tapi coba nanti saya lihat. Allah, terima kasih. Ada lagi mungkin dia Pak? Maupun diri ditampak di rumah. Ya. Itu nanti membuat malaikat rahmat gak masuk rumah kita. Ya kan? Walaupun itu bukan diri kita, gak ada kepentingan. Kalau mau, kalau dicetak, taruh album aja. Ya. Dan kalau itu malah bikin sedih, harusnya dibuang. Karena kita agama ini mengajarkan kita untuk berdiri dan beranjak dari kesedihan, bukan memelihara kesedihan. Justru syaitan yang ingin kita sedih. Ya, tapi hanya untuk kenangan dan seterusnya ya sebagian apa namanya penuntut ilmu yang mengangkat apa ditaruh di album, jangan dipajang. Ya dalam album ya jangan dipajang. Kalau dipajang ada hal lain yang kita terkena keburukannya, yaitu apa? Malaikat dengan malaikat la yadkhulul baita fihi surah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang itu ada gambar yang dipajang. Ya. Wallahu taala. Ada yang mungkin ya kalau bagian dari kaos itu pasti tanduk kita tanduk dari pajangan rumah tanduknya doang, mukanya nggak ada, dan kepalanya nggak apa. Tanduknya, tapi buat apa kepentingannya? Jangan doang. Oh, kalau ada faedahnya sih nggak
Mungkin ini dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.